Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Muslimin dan muslimat sedang jemaah semuanya dirahmati Allah. Pembahasan kita pada subuh ini adalah kajian kitab Siratul Talibin. Kita akan membahas masalah dunia. Jadi dunia itu apa sebenarnya? Kalau di secara bahasa itu dunia itu berasal dari kalimat dani'ah. Dani'ah itu yang selalu diinjaknya. Seorang yang mengejar dunia, makanya yang mengejar dunia itu akan dia. Nah, karena makna dunia itu sesuatu hal yang di bawah, yang diinjak. Ini Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan saran. Beliau memberikan masukan-masukan supaya kita jangan seperti seorang yang terus mengejar dunia dan tidak punya arah. Kita tidak tahu hakikat dunia ini apa sebenarnya. Jangan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan kita nanti berpikir manusia itu hulu di tempat ini. Dia hadir di dunia ini hanya untuk menikmati dunia saja, dan dia tidak tahu hakikat dunia itu bagaimana. Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna narithul arda wa ma 'alaiha. Ini bumi ini saya wariskan dari Allah. Saya wariskan bumi ini. Inna narithul arda wa ma 'alaiha. Dan orang di atasnya juga meninggal. Ini warisan. Rumah warisan, tanah warisan, semua saya warisi kata Allah. Ini maknanya tidak ada satu orang pun yang bisa hidup kembali di dunia ini. Sekarang kita akan memahami dunia ini dalam konteks kajian kitab Siratul Talibin, dalam konteks bersama. Itu bagaimana dunia ini. Imam Al-Ghazali mengambil pendapatnya Imam Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Dunia adalah satu ayam. Dunia itu cuma 3 hari saja. Nabi Isa menggunakan kalimat hari. Jadi makna hari itu bukan 24 jam. Jadi dunia itu tidak jauh beda dari 24 jam yang dilalui oleh manusia. Makanya dibagi menjadi 3. 24 jam itu menjadi 3. Yang pertama kata beliau, amsi madama biyadika min syai'un. Sesuatu hal yang sudah kau lalui 24 jam kemarin itu sudah kamu lakukan, sudah kamu laksanakan, dan itu sudah berlalu. Maka kalau kita kemarin berbuat maksiat, kita kemarin taat, kemarin kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disuruh bertaubat? Karena kemarin tak bisa hilang lagi kecuali dengan cara taubat. Tak bisa hilang lagi. Kita kemarin berbuat maksiat, kalau ini dihilangkan oleh Allah kemaksiatan itu, dosa itu, maka taubatnya harus hari ini atau besok. Ya. Kenapa? Karena itu sudah berlalu. Jadi tidak mungkin kita taati lagi. Ini yang pertama. Aksi mata biarkan ibu itu. Sesuatu hal yang sudah berlalu, tidak bisa kita buat lagi. Makanya nanti ada ketika seorang diwakilkan kepada masyar, inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nafsu lawamah. Nafsu lawamah di dalam tafsir Jalalain juga mengatakan, an-nafsu lati talumu nafsaha fi khairin aw fi syarrin.
Jadi nafsu yang mencaci maki dirinya sendiri, apakah dalam keadaan positif atau negatif? Dalam kebaikan atau kejahatan? Mana contohnya? Karena kita kebaikan dulu. Ketika dia dibagikan kepada masa, dia mencaci maki dirinya. Kenapa dulu saya berbuat kebaikan sedikit sekali? Kenapa dulu saya berbuat bersedekah sedikit sekali? Ini mencaci maki dalam hal kebaikan. Yang kedua, nafsu lawamah itu mencaci dirinya kenapa berbuat kejahatan. Dulu dia kenapa berbuat kejahatan? Kenapa saya tidak salah? Kenapa mencuri punya orang lain? Kenapa saya makan haram dan saya lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang dimaksudkan dengan mamada. Jadi yang sudah lalu. Jadi makanya yang sudah lalu ini tidak bisa di otak yang sudah lalu, yang sudah sudah lewat. Kemudian selanjutnya, wa qadan la tadri atudrikuhu amla. Jadi besok kita tidak tahu apakah kita masih hidup, apakah bisa beribadah atau tidak. Jadi makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi coba perhatikan besok apakah kamu masih hidup. Kalau kamu belum hidup, belum tentu hidup, maka beribadahlah sekarang. Makanya jangan ditahan-tahan. Ini saya ingin bantu anak yatim. Kalau bantu, bisa bantu sekarang, bantu sekarang. Saya ingin beribadah, saya ingin bertobat. Kalau ingin tobat terus sekarang. Saya ingin berbuat kebaikan, buat terus kebaikan sekarang. Jangan saya mau ngaji besok. Tengok ya, ngaji no. Jika besok ada tengok tengok. Dia tak tahu besok bagaimana keadaannya. Jadi makanya ketika besok kita kan tidak tahu. Wa qadan la tadri atudrikuhu amla. Kamu bisa mencapai besok atau tidak? Jadi makanya ada 3 orang sufi. Ketika mereka ketemu satu sama lainnya, apa kata sufi yang pertama? Sufi yang pertama mengatakan kepada sufi yang kedua dan ketiga, apa cita-cita kalian? Orang yang sufi kedua dan ketiga, dia mengatakan, cita-cita kami dalam seminggu ini supaya bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mau beribadah, kami tahajud, kami baca Quran dalam 1 minggu ini. Kemudian yang kedua ini bertanya lagi kepada Yang pertama bertanya lagi kepada yang ketiga. Jadi dia bertanya yang kedua. Yang pertama bertanya kepada yang ketiga, kalau kamu apa cita-cita? Yang ketiga menjawab, saya mau 24 jam ini selalu beribadah kepada Allah. Nanti datang duhur saya beribadah, datang waktu asar saya baca Quran, saya beribadah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu yang dua-dua ini nanya kepada yang pertama lagi, kalau kamu apa cita-cita kamu? Saya nggak punya cita-cita. Saya nggak punya cita-cita. Kenapa tidak punya cita-cita? Karena saya tidak tahu apakah duhur ini saya masih hidup atau tidak. Jadi bagaimana juga? Saya akan beribadah ketika sudah sampai waktunya saya beribadah semaksimal mungkin. Dan saya mengharap kepada Allah nanti waktu salat nanti saya diberikan umur panjang lagi oleh Allah. Kalau saya diberikan waktu sampai zuhur, alhamdulillah, dan saya beribadah. Dan saya minta di waktu asar nanti supaya bisa beribadah. Kenapa? Karena saya tidak tahu kapan saya akan meninggal dunia. Jadi ini yang dimaksud tadi wakada la tadri atudriku amla. Jadi kamu tidak tahu ya besok bagaimana kejadiannya, kamu tidak tahu. Wa yaumun antafi faktani. Dan kita sekarang sedang berada di waktu pagi ini, waktu subuh. Inilah namanya 3 waktu ini, waktu yang lalu, waktu yang akan datang, dan waktu sekarang. Karena waktu sekarang sedang kita lalui, maka kata Nabi Isa alaihissalam, faktani, maka jagalah waktu itu, manfaatkanlah waktu itu. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjangkan umur, bukan panjang umur. Itu apa panjang umur? Kalau kita dalam tenggang waktu panjang umur itu terus berbuat maksiat. Bahkan iblis dan syaitan saja itu berdoa kepada Allah kalau tidak sanggup lagi menggoda ahli ibadah, apa kata beliau? Tolong panjangkan umurnya. Ya, tolong panjangkan umurnya. Umur siapa? Umur ahli ibadah. Kenapa panjangkan umurnya? Karena beliau terus dalam ibadah, saya tidak ada waktu untuk menggoda dia, kata iblis dan syaitan. Makanya saya mau panjangkan umurnya dalam tenggang waktu panjang umur itu. Mudah-mudahan saya bisa menggoda dia dan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi kita minta kepada Allah bukan panjang umur, tapi berkah umur.
Ya Allah, berkahilah umur saya. Walaupun umur di menit, berkahi umur saya. Dalam 1 menit kita bisa taat kepada Allah. Ini makna fakta ini. Jagalah waktu itu. Saya ingin bersedekah terus sekarang. Saya ingin berbuat kebaikan, buat terus sekarang. Ini kayak ini. Maka fakta ini itu dia jagalah waktu itu. Dan ketahuilah Allah terus memantau kita. Ya. Kalau ini sudah dimahami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qaula Abu Zar. Ini berbeda lagi dengan Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari. Beliau juga membagi hari itu menjadi 3. Dunia itu menjadi 3. Ya, tadi dunia itu 3 juga. Tetapi dalam konteks apa? Dalam konteks sesuatu hal yang sudah kita lakukan di dunia ini, yang akan kita lakukan dan yang sedang kita lakukan. Ini yang membuat malaikat takut kepada Allah. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW ketika bertanya kepada malaikat, kenapa lama sekali turun? Sampai seminggu, 2 minggu. Lama sekali turun untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, saya turun kepadamu ya Muhammad karena perintah Allah. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah. Akhirnya ditanya, kenapa kamu takut kepada Allah? Ada 3 alasan. Yang pertama, Allah mengetahui masa lalu saya. Allah yang menciptakan saya. Yang kedua, Allah mengetahui apa yang saya lakukan sekarang. Yang ketiga, Allah tahu masa depan saya. Apakah saya nanti masa depan saya begini? Apakah masa depan saya seperti iblis atau seperti syaitan? Saya tidak tahu, kata malaikat. Saya malaikat kan pernah menangis dan ditanya oleh Allah, "Mayukika ya Jibril? Kenapa kamu menangis ya Jibril?" Jibril menjawab, "Saya tidak tahu masa depan saya. Apakah saya sama seperti iblis yang dia ahli ibadah, kemudian engkau tolaklah dia ya?" Maka katanya bilang, ketika waktu-waktu sekarang manfaatkanlah waktu. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada konsep yang kedua, tadi konsep Nabi Isa alaihissalam tentang dunia. Ini Abu Zar Al-Ghifari konsepnya sama juga, tetapi dengan uslub dan gaya bahasa yang berbeda. Apa kata beliau? Al-dunia thalathu sa'at. Dunia itu cuma 3 jam saja, kata beliau. Ya, 3 jam saja. Ini menunjukkan waktu. Makna jam di sini itu diterjemahkan itu waktu. 3 waktu saja sebenarnya. Kalau kita terjemahkan secara literal 3 jam, saat itu jam. Tapi kita memaknai makna saat di sini adalah waktu. Kehidupan dunia tidak lebih dari 3 waktu. Waktu yang pertama sa'atul mata. Waktu yang sudah berlalu. Makanya seorang dia sudah berbuat maksiat, bagaimana cara menghapusnya? Itulah bertobat. Oh, seorang sudah tinggal salat, bagaimana caranya? Itulah dia harus mengqadha salatnya. Dia berbuat kejahatan sama orang lain, bagaimana caranya? Harus minta maaf. Dia mencuri punya orang lain, bagaimana caranya? Harus kembalikan. Ini namanya sa'atul mata. Waktu yang sudah berlalu. Tak bisa diotak-atik kecuali kita sendiri yang bertobat dan minta maaf kepada Allah. Kemudian yang kedua, wasa'atun anta fiha. Kamu sedang berada dalam waktu itu. Ya, kita barusan selesai salat. Salat tadi sudah lewat waktunya. Tadi sudah lewat. Kita sudah salat tadi. Maka kalau salat tadi tidak diterima oleh Allah, maka tetap tidak diterima oleh Allah. Kalau salat tadi diterima, ya berarti alhamdulillah salat kita diterima oleh Allah. Jadi sekarang kita itu wasa'atun anta fiha. Kita sedang duduk sekarang, sedang berbicara sekarang, sedang iktikaf di masjid. Ya, ini namanya wasa'atun anta fiha. Kemudian yang ketiga, wasa'atun la tadri atudrikuha amla. Waktu kamu tidak tahu apakah bisa mencapai waktu itu atau tidak. Ini sebenarnya mengajarkan kita jangan berangan-angan. Pecilan ini. Saya ingin begini nanti, saya ingin bertobat setahun lagi, saya ingin bangun ini, bangun itu. Dan kita lihat nanti kenapa angan-angan tidak boleh. Dan angan-angan itu penyakit angan-angan. Jadi artinya apapun yang kita lakukan sekarang, buat terus kebaikan, buat terus. Oh, hanape, betul. Yang kira-kira itu nyom demepeng, mepeng golong tak aku golong. Nyo napeng sudah oke. Napeng na aku tanah. Nyo napeng ka bangun nyo, peng kan tanah, peng hana aku.
Ini kalau saya sehat nanti saya buat ini, buat ini, buat ini. Kalau saya begini saya akan bertobat. Kalau ini tobat. Kaum muslimin sedang dimana dirahmati. Ini namanya al-amal. Amal ini penyakit. Penyakit al-amal ini diberikan oleh Allah kata Rasulullah kepada orang yang lalai, yang lalai. Orang yang baru bangun tidur, dia di dalam kepalanya berpikir dunia saja. Namun dunia saja pikir. Rasulullah bersabda begini. Idza asbaha, apa namanya dalam hadis itu, seorang itu tidak bangun tidur illa dunia. Dunia yang ada di kepalanya kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang seperti ini, idza asbaha wa dunya akbaru hamidnya. Jadi hadisnya kalau dia baru bangun tidur, idza asbaha wa dunya akbaru hamid. Di kepala dia dunia saja. Maka ada 3 penyakit kata Rasulullah SAW akan diberikan kepada orang. Kita baru bangun tidur bukan ibadah dipikir. Yang dibaca nam kemelapang, yang dibaca pemuda. Yang dibaca kamu boleh lepas. Jangan fikir oleh. Jadi di kepala dia dunia saja yang dipikir. Tidak ada pikiran. Maka diberikan 3 penyakit oleh Allah. Penyakit yang pertama apa? Al-haqqu la yaqti. Dia selalu buta dan tak pernah putus bundanya. Jadi makanya kalau ada orang buta, dia penyakit tembak bundanya. Berubah tidur dia susah. Pak dia bunyi orang. Orang tak pernah nampak bunyi orang. Ini bagaimana besok saya buta dia? Itu penyakit. Ini bagaimana saya bayar uang kuliah anak saya 2 hari lagi? Dia penyakit, Pak. Dia penyakit. Jadi kegundahan yang tidak pernah putus dia itu penyakit. Yang kedua al-amal. Di kepala dia cerita saja. Lupa ketika cerita saja dah boleh. Anak fikirnya nyo ibadah, nyuap muda kematian fikir. Yang ketiga apa? Ini bagaimana saya begini? Bagaimana masa depan saya ini? Itu penyakit. Ya. Kemudian yang ketiga al-faqr. Faqr itu apa? Merasa terus miskin dan fakir. Padahal harta sudah banyak, tapi masih kurang. Terus dia cari jadi Pak bilang, belum fail. Kajinya jabatan kan 2 pohon dan benar 2 pohon itu. Ya, 2. Pak jabatan 2 pohon itu benar. Sehingga terus seperti itu sampai dia meninggal dunia. Kalau demikian kapan dia bisa nikmati dunia ini? Kapan dia nikmati dunia? Jua selalu gugur, dia selalu berangan-angan. Kemudian setelah itu apa? Dia khawatir selalu. Dia khawatir. Dia masih miskin. Khawatir mendak dulu. Saya masih kurang. Saya masih miskin. Ya, itu dia penyakit. Kalau ada orang ngomong hanacah, yang penyakit. Penyakit punya penyakit. Beliau ada semuanya, tapi masih merasa kurang. Kemudian kita lanjutkan. Ini masih perkataan Abidzar al-Ghifari. Wasa'atu la tadri atudrikuha amla. Jadi ada waktu yang kamu tidak tahu apakah kamu bisa mencapai waktu itu atau tidak. Dia katanya alah dia tahajud malam 3 makan lah. Kalau menurut tahajud malam itu ya malam itu alah baca Quran besok lah. Berapa besok? Anak dulu dah yang mungkin besok anak dia. Besok tak ada lagi. Walasta tamliku bil haqiqah illa sa'ah wahidah. Jadi dari 3 waktu itu, waktu lalu, waktu sekarang dan waktu yang akan datang, kamu tidak bisa memilikinya kecuali satu waktu saja, waktu sekarang. Maka kalau ini beribadah, waktu inilah yang bisa kamu miliki. Ya, kata Abu Dzar al-Ghifari. Waktu lalu tidak bisa lagi, kecuali dengan bertobat. Waktu masa depan tidak bisa lagi. Yang bisa kamu miliki adalah waktu sekarang. Maka milikilah waktu ini dengan taat kepada Allah. Dunia bulatnya. Oh, anak kau enggak istirahat. Tidur saja. Karena biasanya orang kalau tidak sibuk dengan yang lain, nambut, yang pasti dibantu, yang nambut. Atau nambut, saja mati ke kuburnya. Maka kalau tidak tahu kamu dapat lagi, paling enggak baca Quran, baca Quran, daripada buat maksiat. Idil mautu min sa'atin ila sa'at. Kenapa kita itu masa depan tidak kita miliki? Karena kematian bisa datang kapan saja. Maka kita kan cuma cek lagi yang benar. Nanti kalau saya jadi menteri, kalau jadi itu gimana? Menyodong je ke menteri, menyodong je ke gubernur, menyodong je ke kecil, itu punya ada kehabaran.
Sekarang ini menyodor mati bagaimana? Ya itu katanya. Menyodor mati bagaimana? Jadi karena apa? Kematian itu pasti datang. Coba lihat dari sejarah. Ada orang yang mati-mati? Orang mati dulu. Kecuali ada beberapa yang di dalam Al-Quran yang Allah katakan, Barafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa nanti ada seperti Nabi Khidir itu pun Nabi Idris. Itu pun ada sebagian mengatakan memang Nabi Idris sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan belum meninggal, sekarang berada di langit ketiga dan keempat. Jadi ini artinya apakah cuma berapa? 1, 2. Tetapi semuanya itu akan mati. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, saya tidak menjadikan di kamu orang sebelum kamu itu kekal. Yang hanya tidak yang kekal sebelum Nabi. Tidak ada. Semua sudah habis itu. Kaum muslimin sedang jemaah di dalam Allah. Semua kaum Syekhina rahimahullah. Siapa Syekhina yang dimaksud? Adalah Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq adalah seorang ahli sufi di tasawuf. Apa kata beliau? Ad-dunya salah satu anfasid. Ya, ini berbeda lagi. Cuma maksudnya sama. Cuma berbeda gaya bahasa saja. Kalau yang pertama tadi, ini kesempatan. Ya, dunia itu tiga ini kesempatan. Yang kedua, dunia itu waktu. Cerita tentang waktu. Jadi kesempatan. Ini waktu. Yang ketiga, beliau mengatakan dunia itu salah satu anfas. 3 dari nafas. 3 dari nafas itulah dunia. Yang pertama kata beliau, nafsun madha amilta bihi ma amilta. Adalah tarikan nafas yang sudah berlalu. Jadi ini sebuah kalimat majas, tarikan nafas itu artinya kita sudah lakukan. Sudah menarik nafas, sudah berbuat ini, sudah berbuat maksiat, sudah taat, itu sudah berlalu. Ya hanale, kenapa ini? Ya, kenapa jadi? Semua sudah tercatat oleh para malaikat. Ini namanya sudah malam. Wa nafsun antafihi, dan nafsu, ya, kamu berada pada waktu ini. Jadi apa artinya apa? Maka kenapa kita ini bernafas itu namanya nafas? Karena nafsu itu masih ada. Kita sudah membedakan antara nafsu dan roh pada beberapa pertemuan yang lalu. Dikatakan roh karena dia itu belum menyatu dengan tubuh. Makanya dikatakan alam roh. Ketika sudah menyatu dengan tubuh namanya nafsu. Terima kasih.